Oke, sebelum saya menjelaskan tentang mind mapping yang sudah saya buat, silahkan like video ini terlebih dahulu. Dan terima kasih karena sudah menyukai video ini dan menontonnya hingga akhir. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Ayu Purnamaningtyas. Saya mahasiswa program Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan berasal dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mind mapping yang telah saya buat mengenai pendidikan inklusi. Dan langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang arti dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Dan di sini terbagi menjadi 3. Dan yang pertama, ada pendidikan segregatif, yang secara istilah etimologi berarti pemisahan. Pendidikan segregatif merupakan layanan sistem pendidikan ABK yang dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya. Selanjutnya, ada pendidikan integratif. Secara istilah adalah pendidikan integratif di Indonesia biasa disebut dengan pendidikan terpadu. Pada pendidikan integratif ini, memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat menerima pembelajaran yang sama dengan anak normal yang lainnya. Baik, kita menuju ke bagian yang kedua, yaitu ada ABK atau anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik mereka. Dan anak berkebutuhan khusus permanen dibagi lagi menjadi tunanetra, tunarungu, tunalaras, dan tunadaksa. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian. Dan selanjutnya ada tunarungu, yaitu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak ataupun kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Dan selanjutnya ada tunalaras, yaitu adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir ada tunadaksa, yaitu adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya. Dan kita langsung beralih ke bagian yang selanjutnya, yaitu ada penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama, ada identifikasi dan asesmen ABK. Identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului proses asesmen. Identifikasi adalah kegiatan mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan anak apakah mempunyai kelainan atau masalah. Dalam memahami anak berkebutuhan khusus, guru harus mampu memahami siswa tersebut dengan melakukan A. Screening, menentukan jika proses kemajuan seorang siswa dianggap cukup berbeda dengan teman-teman sekelasnya sehingga patut untuk menerima perubahan pengajaran. Dan yang kedua adalah B. Diagnosis. Guru dapat mengira kelayakan atas layanan pendidikan khusus. Pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum bahwa siswa dianggap layak untuk dianggap menyandang disabilitas ataupun tidak. Selanjutnya adalah C. Penentuan program. Bagian utama ini keputusan penentuan program pendidikan khusus yang diterima oleh siswa seperti ruang sumber, kelas pendidikan umum, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada D. Kurikulum. Kurikulum sendiri meliputi keputusan mengenai level yang akan dipilih untuk memulai pengajaran siswa.
Selanjutnya ada E, yaitu evaluasi pengajaran. Meliputi keberlanjutan atau perubahan prosedur pengajaran yang telah ditetapkan pada siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi program. Selanjutnya ada GPK atau guru pendamping khusus. GPK ini mengajarkan layaknya guru kelas dan bahkan ada juga yang mengajarkan ataupun menjadi guru kelas karena permasalahan kekurangan guru yang dialami oleh pihak sekolah. Untuk mampu melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi inti, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya ada PPI, Program Pembelajaran Individual. PPI ini diambil dari istilah Individualist Educational Program atau IEP yang dikembangkan dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat. PPI sendiri ini adalah suatu dokumen yang tertulis dan dikembangkan untuk rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat mendorong peserta didik dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya sesuai dengan motivasi dan kondisi peserta didik. Dan selanjutnya ada desain kurikulum pembelajaran. Di sini berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia, problem center, dan menekankan dengan desain manusia di dalam sesuatu ataupun kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat dan menekankan pada perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, ada evaluasi pembelajaran. Dalam sistem ini, pembelajaran evaluasi adalah salah satu komponen yang harus dilalui oleh seorang guru untuk mengetahui bagaimana keefektifan proses pembelajaran saat berada di kelas. Dan di bagian terakhir ada kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama, ada pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pembelajaran partisipatif merupakan pembelajaran yang dimana nantinya peserta diikutsertakan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Yang kedua, ada pusat layanan klinis. Layanan kesehatan di sekolah inklusif pada umumnya dibentuk sebuah wadah yang disebut dengan usaha kegiatan sekolah atau UKS. Yang ketiga, ada partisipasi orang tua. Peranan orang tualah yang sangat penting dalam pengaruh baik atau buruknya sebuah pendidikan. Salah satu fungsi orang tua yang utama yaitu mengawasi, mendidik, dan sebagai edukasi. Sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Itulah poin terakhirnya, yaitu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dan itulah tadi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan sedikit mengenai poin-poin yang berada dalam mind mapping yang telah saya buat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.